Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. A'adzani Allah wa iyyakum min ad-dhalalah wa min an-nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, ataupun nikmat bisa diberikan kesempatan sama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk tafaqquh fid din. Dan ini merupakan nikmat yang jarang sekali yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada semua hambanya. Tetapi nikmat tersebut Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Kenapa demikian? Betapa banyak orang-orang yang terlahir dalam keadaan beriman, terlahir dalam keadaan muslim, tetapi mereka sendiri tidak paham dengan agama mereka. Tetapi mereka sendiri tidak mengerti dengan agama mereka sendiri. Mereka bahkan tidak mengenal Nabi mereka, tidak mengenal ajaran yang diajarkan oleh Nabi mereka sendiri. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, orang tua kami, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita duduk bersama bermajelis ilmu ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri bersama. Allah masih memberikan kita nikmat bisa berkumpul dengan orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk diri mereka sendiri dan untuk agama mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmat tersebut. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tak kala seseorang hamba itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur atas nikmat tersebut, Allah akan tambahkan kepadanya nikmat-nikmat yang lainnya.
Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hamba tersebut kufur terhadap nikmatnya, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka hendaknya kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan segala waktu yang Allah berikan kepada kita, menggunakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur seorang hamba kepada Rabb-nya, ia gunakan kesehatannya, ia gunakan waktunya untuk ketakwaan, untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salawat dan salam hendaknya senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau ila yaumil qiyamah, sampai berhentinya atau berakhirnya dunia ini, sampai hari kiamat. Para orang tua kami, para ibu-ibu, hadirin wal hadirat, insyaallah kita malam hari ini sama-sama akan mengkaji, sama-sama saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Karena agama kita ini dibangun di atas nasihat. Bay'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa nushil muslimin. Dan ini disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan, kami membayar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Agar kami mendirikan salat dan menasihati kaum muslimin. Maka pada sore hari ini menjelang malam kita akan saling menasihati. Ini pembahasan yang sangat penting, bahasan yang harus kita renungkan bersama. Apa judulnya? Ya, umurmu dihabiskan untuk apa? Coba kita merenung sebentar saja. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur kepada kita, mungkin ada yang sudah 20 tahun, 30, 40, 50, 60. Pernah enggak kita introspeksi diri? Umur saya ini telah saya habiskan untuk apa? Karena para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita ke muka bumi ini pasti memiliki tujuan yang agung. Apakah Allah menciptakan kita ke muka bumi ini diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Maka Allah mengatakan di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tujuannya untuk apa? Liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah menciptakan kita ke muka bumi ini satu tujuan, liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, umur yang sudah banyak kita habiskan ini sudah kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita sering ingat-ingat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Insyiqaq,
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, seluruh manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu amalan, sedangkan engkau sedang menuju Rabb kalian, famulaqih, dan kalian akan bertemu dengannya. Kita ini, apapun yang kita lakukan, kita melakukan kebaikan sedang menuju Rabb kita, melakukan keburukan juga sedang menuju Rabb kita. Tinggal kita sedang melakukan yang mana. Kita melakukan yang baikkah ataukah sebaliknya? Karena apapun yang kita lakukan, kita ini sedang menuju ke mana? Menuju kepada Rabb kita, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau nggak mau pasti akan terjadi. Kapan kita nggak tahu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sungguh kematian itu akan menjumpai kalian, menjumpai kita dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan apapun, kematian itu akan senantiasa menjumpai kita. Kita harus mempersiapkan diri untuk hal yang demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Betapa banyak orang-orang yang telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tak kala itu telah terjadi, tidak ada kesempatan lagi untuk membekali diri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka pertanyaan ini harus sering kita tanamkan di dalam benak kita. Harus sering senantiasa kita ingat-ingat. Dan itu Allah perintahkan. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah awali seruannya untuk orang-orang yang beriman, kemudian Allah ingatkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu apa? Secara ringkasnya, takwa itu melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Itu takwa. Itu ketakwaan. Hendaklah kalian melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Karena ketakwaan itulah yang akan memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Bukankah khatib di atas mimbar senantiasa mengingatkan kita, wasikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Apa wasiatnya? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Seorang hendaknya melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa itu, kita semua, melihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dengan hari esok? Bukankah besok? Ya besok. Artinya menunjukkan kalau entah kematian atau kiamat itu sangat
dekat waktunya. Apa yang kalian persiapkan untuk hari esok kalian? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus rubah pola pikir kita. Kita harus rubah mindset kita. Pola pikir. Jangan kita punya visi dan misi yang itu sangat sebentar. Jangan sampai kita punya visi dan misi itu cuma sebentar. 10 tahun, 20, 30, 40, 50, 100 tahun. Itu visi misi yang sebentar. Betapa banyak orang-orang yang mempersiapkan hanya untuk kehidupan yang sebentar. Nanti kira-kira 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, saya bisa istirahat. Nanti anak saya 20 tahun yang akan datang sudah saya persiapkan untuk nanti biar dia nggak sengsara sekolahnya dan lain sebagainya. Padahal bukan itu. Seharusnya kita harus punya mimpi yang sangat jauh. Mimpi yaitu yang mana satu harinya kana miqdaruhu 50 alf sana. Yang satu harinya itu seperti 50.000 tahun. Atau ka alfi sanatin mimma ta'udun. Di ayat yang lain Allah menyebutkan 1000 tahun seperti bilangan kalian. Bayangkan satu harinya seperti 1000 tahun. Apalah daya? Nggak ada bandingnya. 100 tahun dibanding 1000 itu aja udah jauh. Iya kalau kita hidup 100 tahun. Kalau enggak, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Allah memerintahkan kita apa yang kita telah persiapkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tak kalah menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim, apa yang telah dipersiapkan oleh jiwa, oleh kalian, untuk diri kalian, amalan-amalan saleh yang bisa menyelamatkan kalian, ataukah sebaliknya, amalan-amalan keburukan yang bisa mencelakakan kalian. Kita harus ingat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus sering-sering merenung. Sudah saatnya. Karena Allah menciptakan kita di dunia ini bukan untuk dibiarkan begitu saja, bebas untuk melakukan apa saja, tidak. Setiap apa yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkanlah jawabannya dari sekarang. Kenapa para ulama salafun salih mereka rela membuat diri mereka lelah di dunia ini, lelah dalam beribadah? Kenapa? Agar mereka tak lelah nanti tak kalah di akhirat. Biarlah mereka lelah, dan itu benar-benar mereka pahami. Dan itu mereka benar-benar para salafu ummah, generasi terbaik umat ini, benar-benar memahami itu semua. Makanya tak kalah kita membaca kisah mereka itu, seolah-olah mustahil bagaimana mereka ada yang sholat malam yang sampai tidak tidurnya cuma sebentar, baca Al-Quran bisa khatam dalam 3 hari. Kenapa mereka? Karena mereka benar-benar memahami, biarlah mereka berlelah-lelah di dunia ini sebelum lelah nanti tak kalah di akhirat. Jangan sampai kita di dunia ini lelah tapi tidak ada manfaatnya. Di akhirat malah lebih lelah. Di akhirat malah lebih sengsara. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Allah berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insan ayutraka sudah.
Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja? Dah kalian di dunia ini bebas mau ngapain? Ya secara tidak langsung demikian. Secara tidak langsung demikian. Tetapi kita harus ada yang akan kita pertanggungjawabkan. Nanti saya akan sampaikan hadisnya. Al-Imam Syafi'i tak kalah mengomentari ayat ini, bahwasanya beliau mengatakan la yu'maru wa la yanha. Apakah manusia itu mengira mereka tidak diperintah dan tidak dilarang? Bebas melakukan apa saja, bebas melakukan larangan sekehendak hati mereka. Talib ma'asyiral muslimin dan muslimat, maka hendaknya kita senantiasa ingat umur kita ini telah dihabiskan untuk apa? Umur kita ini pendek sekali. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melampaui itu. 60 sampai 70. Ada yang umur 60, ada yang udah 60, udah lebih Pak. Tapi masih kayak masih 30-an, yang masih 40-an, awet muda. 60 sampai 70. Kalau udah 70, ini harus bersiap-siap. Para ulama bahkan menyebutkan umur 60 sampai 70 itu sudah saatnya bertempur dengan kematian. Sudah saatnya bertempur dengan kematian. Harus punya persiapan. Kalau umur sedemikian masih nggak sadar, oh ini bahaya. Ini bahaya. Kalau umur 60, 70 itu rajin ibadah, itu wajar. Itu wajar. Tapi kalau ada anak muda di sini, saya lihat sedikit anak muda yang nggak ada malah. Yang seumuran saya ini ada. Berapa umurnya? 11 tahun. 11 tahun. Insya Allah. Dan sisanya orang tua saya semua kayaknya. Orang tua saya semua. Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Cuma ada umur berapa? Berapa tadi umurnya? 11. Saya akan bacakan hadis Nabi. Saya ingat, saya pernah membaca hadis Nabi, Masya Allah. Saya takjub bagaimana Nabi menasihati Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Tak kala itu umurnya, para ulama menyebutkan di dalam Kitabul Jami, 9 sampai 12 tahun. Kalau nggak 9, 10, 11, 12 berkisaran itu. Umurnya demikian. Berarti masih kecil. Apa yang dinasihatkan? Apa yang beliau nasihatkan? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kamu hiduplah di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang lagi melakukan perjalanan. Bagaimana orang-orang yang melakukan perjalanan itu? Gak mungkin dia akan sibuk menghabiskan waktunya, pasti dia sibuk untuk mengurusi bekal untuk pulang ke kampung halamannya. Kalau orang lagi di jalan, dia akan fokus ke tujuannya. Tujuannya di mana? Dia harus mengumpulkan bekal biar sampai ke sana. Kita harus kembali ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita di mana asalnya? Orang tua kita di mana? Di mana? Di surga. Kita harus kumpulkan bekal untuk menuju ke sana. Kumpulkan bekal yang banyak. Ini nasihat Nabi menasihati seumuran adik ini. Masih kecil. Kemudian dia Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta." Ini yang mengatakan umurnya masih kecil. Masih kecil. "Idza amsayta fala tantazir as-subh." Jika kamu di waktu sore hari, jangan tunggu waktu sore. Kenapa belum sholat? Oh nantilah. Belum saatnya, kayaknya belum dapat hidayah. Enggak,
harus segera. Besoklah. Enggak gitu. Enggak demikian. Kalau kalian berada di waktu sore, jangan tunggu di waktu pagi. Artinya manfaatkan waktu tersebut. Idza asbahta fala tantaziril masa. Jika engkau di waktu pagi, jangan tunda sampai sore hari. Jangan tunda untuk melakukan kebaikan itu sampai sore hari. Gunakanlah waktu tersebut untuk melakukan kebaikan. Ini yang memberikan nasihat ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang beliau masih kecil sekali. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, maka itu semua harus kita persiapkan dari sekarang. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian masing-masing. Hisab masing-masing sebelum kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, saya sekarang 60 tahun. Apa yang sudah saya lakukan? Banyak amalan soleh kan atau amalan sebaliknya? Apakah apa yang sudah saya lakukan? Demikian. Al-yawma amalun bila hisab. Hari ini waktu beramal tanpa ada hisab, tidak ada hisab. Wal ghad, akan tetapi besok hisabun bila amal. Hari penghisaban tidak ada lagi waktu untuk beramal. Kita terkadang sering menunda-nunda kebaikan, untuk melakukan kebaikan sering ditunda. Sering kita tunda, padahal kita tidak tahu kesempatan kita masih ada atau tidak ada lagi. Kita tidak tahu umur kita masih panjangkah atau malah sebaliknya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, waktu yang Allah berikan kepada kita jangan kita sia-siakan. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk baiknya keislaman seseorang, dia akan tinggalkan apa yang tidak bermanfaat. Tinggalkanlah urusan-urusan yang tidak ada manfaat. Urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya untuk dunia kita ataupun untuk akhirat kita, tidak ada manfaat. Tinggalkan itu semua. Lakukan apa yang bermanfaat mulai dari sekarang. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Menyia-nyiakan waktu itu lebih bahaya, lebih parah daripada kematian. Kenapa demikian? Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu memutus engkau dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingat hari akhir. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskan orang dari mengingat Allah, mengingat hari akhir. Akan tetapi kematian, wal mauti yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian itu cuma memutusmu dari mana? Dari dunia dan penghuninya, itu saja. Tapi seorang tak kalah menyia-nyiakan waktunya, itu lebih bahaya daripada kematian. Orang kalau sudah menyia-nyiakan waktu itu lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat, hendaknya kita kurangi maksiat karena usia kita sangat terbatas. Usia kita sangat terbatas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu 'abdin yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala di akhirat, tidak akan pernah bergeser, berjalan tidak akan, kecuali dia akan ditanya tentang 5 perkara. Allah akan tanya ini tentang 5 hal. Di antaranya apa? An umrihi fima afnah. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, hari-hari yang kita jalani, yang kita lewati, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hujjah di hadapan hamba-hambanya. Hamba tersebut tidak akan bisa membantah sama sekali. Allah telah utus 2 malaikat untuk menjaga kita, mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Allah akan jadikan badan kita semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang sangat mengerikan. Liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Untuk hari yang begitu agung, hari yang sangat menakutkan. Hari semua orang dikumpulkan untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan berdiri di hadapan Rabb-Nya, Rabbul Alamin, mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Allah akan memintai pertanggungjawaban. Bagaimana kita bisa menjawabnya? Gimana kita mau menjawabnya? Maka dari itulah para orang tua kami, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar mempersiapkan itu semua. Dengan apa? Dengan amal soleh, mengikhlaskan amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wa'an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa? Masa muda ditanya kembali. Bukankah masa muda bagian dari umur seseorang? Kenapa masa muda ditanya lagi? Ini masa keemasan. Masa muda itu masa keemasan. Kalau kita ada lihat anak muda yang rajin ke masjid, itu luar biasa. Anak muda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan nikmat yang besar. Karena kalau udah tua, bukan berarti enggak boleh, harus demikian. Sudah sewajarnya memang, sudah saatnya. Tapi kalau ada anak muda yang rajin sholat, rajin ke masjid, tapi itu pula yang masalahnya. Orang tua terkadang lihat anak muda ke masjid agak heran. Oh, ini kenapa ke masjid terus ini? Tapi kalau anaknya pergi main-main, keluyuran ke sana kemari, ya biasa saja. Padahal nanti di padang mahsyar, di antara 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana matahari akan didekatkan, di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak, didik anak agar menjadi orang yang taat. Jadikan anak kita itu sebagai investasi akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita seorang anak
Allah anugerahkan kita anak, jadikan anak ini sebagai investasi akhirat. Bagaimana anak ini tak kala saya meninggal, dia bisa mendoakan saya. Bagaimana tak kala saya meninggal, dia bisa memberikan syafaat, ini bisa senantiasa mendoakan saya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Itu dia yang harus dipikirkan oleh bapak dan ibu. Jangan anak kita punya anak, kita pikirkan kehidupan dia nanti 10 tahun bagaimana, 20 tahun bagaimana, 30 tahun dia ini di mana. Akhirnya kita belum meninggal saja dia sudah ribet berebut harta warisan, Tak kalau kita Allah anugerahkan seorang anak, kita berusaha semaksimal mungkin memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala didik anak kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh dan soleha, agar dia bisa menjadi investasi berharga, investasi untuk akhirat kita. Tak kala kita meninggal dunia, pahala terus mengalir, senantiasa dia mendoakan kita. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya illa min thalath, kecuali 3 hal. Di antara 3 hal tersebut, waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Kita harus persiapkan anak kita, didik mereka. Kalau kita tidak bisa mendidik mereka, titipkan ke pesantren yang bisa mendidik mereka. Di sini kayaknya sudah ada pesantren. Alhamdulillah di Lubuk Jambi ini, ya. Lubuk Jambi Pak, di Lubuk Jambi sudah ada pesantren. Di desa ini, di desa ini. Dan ini nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lah yang akan menjadi aset berharga kita. Mungkin kita usia sudah berapa sekarang? Mau memperbanyak amal soleh, mau sholat malam tidak kuat lagi, puasa badan udah lemah. Maka didik anak-anak. Nah, kalau Allah anugerahkan anak kita, Allah anugerahkan kita anak, maka jadikan mereka sebagai investasi yang sangat berharga. Tak kala kita meninggal dunia, dia mendoakan kita, dan sangat menyedihkan. Saya beberapa kali melihat, ini rasanya menyayat hati. Bagaimana tak kala orang tuanya meninggal anaknya, bukannya dia bersedih, bukannya dia mendoakan, tapi dia selfie, orang tuanya di video kan, di foto. Oh, apa kita nggak bersedih? Kita dapati anak kita yang harusnya dia bisa, mungkin dia yang menyolatkan kita kalau laki-laki, yang dia harusnya mendoakan kita. Tuh ini ketawa ketiwi, video kan, Allah mustahil. Dan ini menyedihkan, fenomena yang menyedihkan beberapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa." Dan Allah akan tanya tentang harta kita. Dari mana kita dapatkan? Pertanyaan harta ini 2. Dapat dari mana? Perginya ke mana? Ini pertanyaan berat. Semakin banyak harta seseorang, maka semakin berat pertanyaan. Bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya, enggak. Jadi orang kaya itu harus. Bagaimana dakwah ini? Terus dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya dibantu oleh Khadijah radhiyallahu anha dengan harta.
Artinya tak kalah seseorang mendapatkan harta, dia harus ingat dari mana dapatnya. Dari yang halal atau dari yang haram. Itu yang harus. Kemudian kalau sudah dapat, ini perginya kemana? Ataukah dinafkahkan untuk keluarganya, disedekahkan, membantu orang yang membutuhkan, atau untuk foya-foya, atau untuk memberi yang diharamkan, dan lain sebagainya. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta ini pertanyaannya dua. Dari mana dapatnya dan perginya kemana. Baik, kemudian wa madza amila fima 'alima. Dan ini juga akan ditanyakan tentang apa yang ia amalkan dari ilmunya. Ilmunya orang tak kalah memiliki ilmu akan ditanya diamalkan atau enggak. Makanya jadi ustadz itu salat dulu atau salat dulu? Azan dulu. Oh ya. Silakan. Azan dulu Pak, silakan.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa introspeksi diri. Al-Hasan al-Basri rahimahullah taala pernah mengatakan, "Innama anta ayyam, fa idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'd." Wahai anak Adam, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Kalau satu hari telah berlalu dari kita, berarti telah hilang juga satu hari dari kehidupan kita. Kalau telah hilang, tidak akan bisa kembali lagi. Bagaimana ungkapan orang-orang pepatah Arab mengatakan, lan tarji'a al-ayyamu allati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Hari-hari yang telah berlalu itu tidak akan bisa diulang kembali. Kita mau pulang lagi ke umur 20 tahun, nggak bisa diulang. Kalau udah kembali, udah selesai, udah lewat, ya udah selesai. Makanya kalau telah Al-Hasan al-Basri, Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, kita ini adalah kumpulan hari-hari. Kalau telah hilang satu hari, sudah hilang kesempatan lagi, habis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Umurnya panjang, amalannya juga baik. Ini sebaik-baik manusia. Akan tetapi sebaiknya dan seburuk-buruk, sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa ingat-ingat. Coba kita di umur sekarang, saya sudah bisa belum baca Al-Qur'an? Sudah bisa belum? Gimana baca Al-Qur'an saya? Saya ini sholat, apakah sholat saya ini sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan? Saya ini berpuasa, apakah sesuai dengan puasa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya ini berzakat, apakah sesuai zakat saya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Dan itu harus kita jadi pertanyaan dan kita jawab. Saya ini beramal, melakukan ketaatan, apakah ketaatan saya ini dihitung ketaatan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan itu harus jadi pertanyaan besar yang harus kita jawab. Di umur sekian ini apa yang telah saya lakukan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum." Allah menyebutkan kata qaddama yuqaddimu. Takdim itu artinya memberikan sesuatu. Kalau kita beri orang makan, itu namanya takdim. Allah menggunakan kata takdim untuk diri kalian sendiri. Apa yang telah kalian persembahkan untuk diri kalian sendiri? Man amila shalihan fali nafsi. Barang siapa yang berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, fali nafsi, amalan itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha.
Barang siapa yang berbuat buruk, dia akan terima konsekuensi dari keburukan yang ia lakukan. Dari dosa-dosa yang ia lakukan, dia akan terima konsekuensinya. Dan itu harus senantiasa kita pertanyakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang telah saya persembahkan untuk diri saya? Apa yang telah saya persembahkan untuk diri saya, untuk bekal saya? Umur saya sekarang udah sekian, bekal saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Dan itu harus senantiasa kita introspeksi diri. Syekh di dalam kitab Minhajul Muslim menyebutkan di antara adab seseorang terhadap dirinya sendiri. Seseorang harus memiliki adab terhadap dirinya sendiri. Di antara adabnya, dia sering introspeksi diri, sering bermuhasabah. Syekh Abu Bakar menyebutkan suatu bab muhasabah, introspeksi diri. Baik, selesai. Tahu? Lanjut. Oh, baik. Masih panjang atau cukup sampai sini, Pak? Ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjutkan? Apa? Yang mana? Yang ditanyakan. Ayo, yang terakhir tadi tentang ilmunya. Apa yang telah dia amalkan dari ilmunya? Baik. Dan ini ada beberapa ahli hikmah yang disebutkan di dalam kitab Rihla ila Daril Akhir, perjalanan untuk menuju hari akhirat. Aku heran, dia mengatakan aku heran terhadap seseorang yang kekurangan harta, yang mana ia senantiasa bersedih akan kekurangan harta. Tetapi beliau menyebutkan, tetapi dia tidak pernah bersedih tak kala kehilangan umurnya. Aku sangat heran melihat orang-orang yang bersedih tak kala kekurangan harta. Berkurang hartanya bersedih. Tetapi tak kala umurnya berkurang, dia biasa-biasa saja. Aku heran, padahal dunia itu berlalu darinya, sedangkan akhirat akan mendatanginya. Bagaimana dia sibuk dengan sesuatu yang akan berlalu dan lalai terhadap sesuatu yang akan datang untuknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, na'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka hendaknya kita senantiasa mengingat itu semua, senantiasa mengintrospeksi diri kita, menghisap kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nasihat untuk saya secara pribadi, dan nasihat untuk kita semua, para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat kita kaji. Ada pertanyaan yang ingin bertanya? Kalau ada pertanyaan, kita silahkan. Yang tadi kan 5 hal yang dipertanyakan. Iya. Tidak akan bergeser kaki. Iya. Jadi nanti. Nah, Kecuali setelah dipertanyakan 5 hal, baru 4 dipertanyakan. baru 4. Oh iya. Oh, kita ulangi tunggu sebentar ya. Memang yang 4. Memang 4. 4 ya? Atau memang 5? Tadi disebut 5. 5. Ada 5. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya dihabiskan untuk
Untuk apa? Wa malihi min aina iktasaba. Yang mana? Dari hartanya. Dari mana ia dapat? Dapat, kemudian untuk apa? Yang keempat, untuk apa dikeluarkan harta tadi? Iya, dapat darinya dari mana? Oh, wa madza alila fi ma'alim. Dari ilmunya telah diamalkan untuk apa? Untuk harta itu pertanyaannya apa? Dua. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sahih. Nah, kemudian Ustaz, silakan. ini pertanyaan yang di luar tema boleh nggak? Ya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Silakan. Suatu ketika saya mendengar hadis berkhutbah. Iya. Khutbah Jumat. Isinya begini. Katanya Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Kata Allah itu, tidak aku ciptakan bumi dengan segala isinya kalau bukan karena Nur Muhammad. Apa memang tidak begitu? Saya kan takut. Saya jujur ragu saya itu gitu kan. Tapi kalau memang itu benar firman Allah, ragu kita kan salah juga. Tapi kalau yakin kita takut kita kalau itu tak benar. Karena kita sama tahu aja kalau berubah-ubah yang biasa itu kan banyak sungai ya, yang melenceng gitu kan. Iya. Itu saja. Jadi saya nanya kebenarannya. Itu. Wallahu a'lam. Saya tidak pernah dapatkan hadis, belum pernah saya baca. Kalau saya bapak tanya, ya khutbah. Iya atau tidak? Kan beliau yang menyampaikan. Kalau tadi yang saya sampaikan, hadis-hadis yang saya sampaikan, saya akan bertanggung jawabkan. Ya, tadi saya yang khutbah tanya, Pak, hadisnya dari mana? Saya belum pernah bacanya. Dan belum pernah saya dapati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalaupun benar hadisnya, ya saya nggak tahu. Tanyakan sama yang khutbah sama khatibnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tayyib khalas. Ada yang lain? Kalau tidak, kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk saya secara pribadi dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini merupakan amalan soleh yang bisa menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak, dan semoga ini merupakan amal soleh yang bisa memberikan manfaat tak kalah di akhirat kelak. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.